Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita malam ini melanjutkan membacakan arba'una al-ahkam atau arba'una hadisan bil ahkam lil mundiri, yaitu kita membacakan arba'una hadisan 40 hadis tentang hukum fikih ya, dan pokok-pokok dari hukum fikih disebutkan Imam Al-Mundiri, dan kita di sini masuk di hadis ke-10 ya. Dan terakhir kemarin kita membahas tentang yang membatalkan wudhu. Sekarang masuk di bab cerita tentang keluarga Abu Bakar, yang di kejadian tersebut turunlah ayat karena cerita itu ya, karena kejadian tersebut ya. Kita bacakan, dan ayat yang turun berkaitan dengan hal tersebut yaitu ayat tentang tayamum, tentang apa? Tayamum ketika tidak ada air. Dan disebutkan oleh para sahabat itu adalah tanda sebagai barokahnya keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena beberapa kejadian turun ayat di keluarga beliau ridwanullah alaihi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadithul ashir. Mu'allif rahimahullah menyebutkan hadis ke-10. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Kami keluar bersama Nabi SAW di sebagian safar, karena Nabi SAW mengumpulkan 9 istri sepeninggal Khadijah dan Zainab ya di situ. Beberapa istri Nabi SAW ketika hendak safar, Nabi SAW biasa mengundi siapa yang bisa keluar hari ini, karena safar Nabi SAW tidak ditentukan bahwa setiap tahun akan keluar, kemudian ini di bulan ini sama enggak. Jadi ketika siapa yang istilahnya mau keluar maka diundi lah, karena tidak setiap waktu di per tahun per bulan ada perjalanan keluar membawa istri diundi. Dan salah satunya adalah Aisyah, termasuk yang mendapatkan jatah untuk safar bersama Nabi. Maka disebutkan di sebagian safar. Qala hatta idza kunna bil baida aw bi dhatil jaishi in qata'a iqdun li. Sehingga ketika kami berada di Baida atau Dhatul Jaish, ini 2 tempat ini yang disebutkan oleh beliau, 2 tempat. Jadi Baida atau Bidatul Jaish ya. Dan ini dia adalah tempat di daerah Makkah, dan antara Makkah dan Madinah. Tapi 2 tempat ini berdekatan, Al-Baida Dhatul Jaish. Ini 2 tempat berdekatan, dikatakan oleh para ulama dalam penjelasan ini. Jadi ketika sampai di Baida atau di Dhatul Jaish, itu 2 tempat itu, apa yang terjadi? In qata'a iqdun li. Jadi
gelangku putus. Jadi gelang terputus berarti apa? Hilang. Seperti itu. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi. Maka Nabi SAW ya aqama di situ artinya tinggal, ya tinggal untuk untuk mencari gelang tersebut. Masya Allah ya. Ini Rasulullah SAW, dan ini menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan siapa? Istrinya. Ya. Dan semua para sahabat menyaksikan hal tersebut, mengajari kepada seluruh para sahabat bagaimana sikap seorang suami kepada istrinya. Jadi kalau mamanya antum punya istri, kemudian kata istri antum ada kebutuhan sesuatu untuk antum harus tinggal di situ, ya antum harus perhatikan. Dan ini bentuk daripada syafaqah, kasih sayang. Oleh karena itu, yang paling pertama ada dengan istri itu apa? Komunikasi yang bagus. Jadi tidak kondisinya jabbar. Kita memaksa kepada istri sehingga semua kegiatan istri itu maha ulang gitu kan, nggak bisa. Tidak juga dibiarkan begitu saja sehingga menjadi dayus gitu kan. Tapi semuanya ada dalam satu kesepakatan, satu komunikasi sehingga menghasilkan satu hasil di situ. Dan komunikasi itu penting. Nah, sampai muncul di sini Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita ketika Aisyah itu ketika kehilangan itu sedih dan tidak berhenti menangis. Ya, karena memang Aisyah masih kecil. Ya. Ketika sama Nabi SAW. Waqama an-nas ma'ahu. Maka manusia pun berhenti tinggal sejenak bersama Nabi SAW. Ya. Kemudian apa yang terjadi kata Aisyah, walaisu ala ma'in. Walaisa ma'ahum ma'. Walaisu ala ma'in. Artinya kalimat walaisu alaihim ma'. Walaisa ma'ahum ma'. Laisa ala bi'rin aw 'ainin wa laisa ma'ahu ma'un fi qirbihim. Tidak ada sumur di situ. Mereka tidak ada air. Artinya semua yang tinggal karena kehilangan gelangnya Aisyah ini, semuanya pada tinggal. Nabi tinggal di situ, sahabat tinggal. Sementara tidak ada sumur, tidak ada air sumur. Tapi mereka tinggal. Ya kalau tinggal berarti menyiapkan tenda dan seterusnya, mencari di situ. Apa yang terjadi? Yang dilihat oleh para sahabat, karena para sahabat kan orang Arab, ya kan? Dan kebiasaan orang Arab itu ketika melihat sebuah masalah tetap kembali kepada apa sih alasannya terjadi masalah ini, kan gitu. Nah, kemudian disebutkan di sini, fa'atan nas ila Abi Bakrin waqal. Manusia berbondong-bondong datang ke Abu Bakar. Itu maksudnya apa? Manusia itu di sekeliling Rasulullah SAW di antara para sahabat. Ala tara ma sana'at Aisyah. Jadi yang disalahkan siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Kenapa? Gara-gara Aisyah Gara-gara Aisyah itu adalah gelangnya itu dijadikan sebuah hal yang memang bagi dia itu ingin harus ada. Sampai Nabi pun mengalah untuk mencari. Ya. Maka ketika mencari, maka kami pun nggak mungkin melakukan perjalanan orang pemimpinnya pun jadi gelang kan gitu ya. Paham nggak? Di sini. Sekali mana dia tidak menginstruksikannya di sini. Kami demikianlah para sahabat muta'addiban. Ya penuh dengan muta'addibin, penuh dengan adab, etika yang sangat besar di hadapan Nabi SAW. Tapi mereka mengadu kepada Abu Bakar karena Aisyah adalah putrinya Abu Bakar. Maksudnya nasihati agar Nabi pun kalau umpamanya Aisyah itu mengatakan sudahlah nggak apa-apa, sehingga Nabi pun terasa lapang dadanya, kemudian melanjutkan pelajaran mencari air dan yang lain. Kan begitu tujuannya. Kemudian kalau ala tara ma sana'at Aisyah. Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan Aisyah? Ya, kemudian
disebutkan aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Dia membuat apa? Maksudnya dia membuat tinggal kepada Rasulullah SAW dan manusia pun membuat mereka tinggal di situ. Oleh perbuatan siapa? Aisyah kan gitu kan. Tuh hilang itunya. Semuanya pada tinggal di situ. Pada berhenti dan mencari ya. Walaisu alama. Walaisa ma'ahuma. Kalimatnya sama sih. Walaisu alama. Ini ucapan mereka kepada Abu Bakar. Laisu alaihi. Mereka tidak ada di sekitar air. Laisu alama artinya mereka tidak ada di sekitar air. Maksudnya nggak ada sumur di situ. Walaisa ma'ahuma. Tidak ada di sisi mereka air, artinya mereka tidak ada yang bawa air. Jadi dua kondisi itu ada, sumur nggak ada, mereka pun nggak bawa air. Nah, gitu kan? Ini kisah tentang tayamum kan? Kalau namanya kita tahu kisah seperti ini, subhanallah. Ya kita kebayangin. Dan kalau modal apa? Modalnya kita hari ini melihat kondisi seperti itu apa? Udah aral putus asa, orang kan seperti itu. Tuh, gitu. Tapi karena mereka itu berjalan di atas iman, berjalan di atas apa? Berjalan di atas adab yang benar di hadapan Rasul dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir, maka dalam kondisi ini mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari apa? Bagian dari perjalanan kehidupan yang mesti mereka lewati. Ya. Walaisa ma'ahum gitu kan seperti itu. Kemudian dikatakan faja Abu Bakrin wa Rasulullah SAW wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nama. Aisyah menceritakan maka Abu Bakar datang. Jadi Aisyah mengatakan Abu Bakar maksudnya bapak apa? Bapaknya Aisyah ini datang. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhidhi. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepala beliau di paha aku, kata Aisyah. Subhanallah, ini kan antum bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW tawalu ya dengan istrinya, kehilangan apa ini Rasul loh. Rasul itu adalah pemimpin manusia, Rasul itu adalah pemimpin perang, Rasul itu. Tapi ketika bercerita tentang dengan keluarganya, Nabi SAW adalah manusia biasa yang berkaitan bergaul dengan istrinya. Dan Aisyah menceritakan ini pelajaran penting buat kita bahwa setinggi apapun derajat kita, gitu kan, serendah apapun derajat istri kita, ya seperti itu dalam kondisi apalagi kondisinya semuanya agung. Disitulah mereka bermuamalah yang disebut dengan wa'ashiruhunna fil ma'ruf. Pergaulilah para istri itu dengan hal yang ma'ruf, yang baik di situ. Jadi bukan orangnya keras, mesti tegas. Kan kadang-kadang orang ngaji maka pemajikan teh bungut panas dia seperti itu kan. Gak ada hiburannya, gak ada ininya, gak ada ini. Ya. Enggak, di situ ketika kondisinya bersama istrinya justru Nabi alaihi wasallam. Jadi bukanlah seorang orang yang sudah ngaji itu kemudian menjadikan istrinya istilahnya jadi robot kan dapat kumamanehna. Justru di situ ada hal-hal yang sifatnya unik gitu. Nabi SAW tidur menyimpan kepala beliau di atas paha Aisyah. Fakhili qad nama, dalam kondisi beliau tertidur. Karena lelah ya mencari dan tidak ada air. Cair gitu masih oksigen pun berkurang, yang nggak lelah kan gitu. Timbrak. Kan seperti itu. Nah ini. Dan lihat di sini dua orang yang mulia itu, Abu Bakar dengan putrinya. Faqala habasti Rasulullah SAW wan nas laisu ala ma'in wa laisa ma'ahuma. Ya. Abu Bakar langsung ngomong, wahai Aisyah, kamu ya kan bapak sama anak kan gitu. Nabi SAW kan nggak ada yang gini orang tahu Nabi SAW dengan akhlak yang mulia seperti itu. Tidak ada tidak ada istilahnya apa yang diperbuat Nabi itu salah, nggak ada. Tapi
Nabi SAW sampai tinggal di tempat itu gara-gara siapa? Aisyah. Dan Aisyah adalah putrinya. Kamu nih. Kan itu bagian dari seorang bapak untuk untuk menjadikan melihat agar dalam bahasa kitanya itu kamu tuh hargai suamimu. Udah lelah berjuang di mana di sini gara-gara gelang aja gitu. Kalau bahasa orang kan itu seperti itu. Mana yang tadi kan gitu. Itu kata Abu Bakar dengan kalimat habasti Rasulullah SAW. Engkau membuat Rasulullah SAW tertahan di sini. Wanas laisa, yani laisu alama, walaisa ma'ahum. Keadaan manusia itu bukan di sekitar air dan mereka tidak ada yang membawa air. Sulit berarti kan itu permasalahan kamu dan permasalahan manusia ini besar nih. Gitu. Bukan perkara kecil. Ya kita bisa melihat dan kita bisa membayangkan bagaimana Abu Bakar. Karena Abu Bakar yang dilihat bukan keadaan dia, bukan keadaan manusianya, keadaan Rasulullah SAW. Kalau tebang kawarah kumaha coba manusia paling mulia harus terhenti gara-gara mencari gelang. Ya otomatis Abu Bakar dengan prinsip kemanusiaan, apalagi orang Arab yang mulia kan seperti itu. Dan Rasulullah SAW orang mulia. Masa orang mulia semulia itu mencari itu? Tapi bukan sisi itu yang lainnya diajarkan oleh Nabi. Bagaimana Nabi SAW menyayangi istri. Dan sesuatu itu adalah yang memang pantas. Ketika Nabi mengajak istrinya kemana? Ke safar. Maka semua fasilitas dalam safar itu Nabi bertanggung jawab atas istrinya. Sekalipun gelang itu hilang. Ini pelajaran penting kan? Orang kadang-kadang ngajak istri jalan-jalan kali itu terus saya beliau istri marah saat ini kudu ajak jalan aja kan syukur malah kan gitu kan tapi Nabi apa gitu. Nabi bertanggung jawab dari semuanya A sampai Z-nya Nabi bertanggung jawab itu Nabi kan orang kan kudu ajak bagaimana syukur kan gitu seperti itu nggak seperti itu. Maka kalau menyebutkan teladan kan Nabi gitu. Lain masalah iya. Hari diamalkan kembali dengan meraktekan data pribadi orang kan hese lain amalna amal babari innahu la yasir tapi ke babari kan antum sok lamun istri lapar mere dahar kan babari lamun istri istilahnya merengek sedikit gitu gara-gara kondisi tertentu aduh sukun lecet canggung buat balikan ke orang teman gitu padahal orang lamun sabar sedikit kan bisa gitu kan. Tapi pribadi urang etan hese nama lain amalan hese pribadi urang nu ripuhna. Nah maka disebutkan sok cenah gara-gara kamu nih Nabi SAW apa tertahan. Saya ingat di situ duduknya. Qalat fa'atabani Abu Bakr. Maka Abu Bakar pun mencela aku. Kamu sudah saja. Tidak disebutkan bentuk celaannya, tapi celaan Abu Bakar enggak seperti celaan kita kepada putrinya. Maksud celaan itu maksudnya menyebutkan kalimat-kalimat pedas di situ. Iya kan coba gak masa makhluk semulia Rasulullah SAW gara-gara gelang saja. Itu kan gara-gara kamu gitu kan. Kenapa kamu tidak melapangkan dadamu untuk gak apa-apalah gelang ini gitu kan. Tapi kan Nabi SAW bertanggung jawab ketika Aisyah dibawa ke safar, apapun yang hilang dari Aisyah kalau bisa tetap dijaga harus ada. Nah, itu laki-laki. Apalagi yang akan hilangnya kehormatan. Nah, pemajikan dicarikan batu mau batu. Nah, sokalah wadiyo. Kita harus tahu, harus paham. Makanya kalau orang Arab namun ditanya bagaimana kabar istri kamu? Ngapain kamu nanya istri saya ditempelin? Karena di situ tanggung jawab, kehormatan. Ada apa kamu nanya-nanya istri saya? Itu kan privasi kita, gitu kan? Itu orang Arab. Mereka seperti itu. Apalagi tentang hal yang besar kehormatan itu. Hatta berkaitan dengan gelang hilang dan seterusnya. Ya sok saja nanti emas bakal lumayan ya. Kalau tuh bisa 20 kilo mana lu mungkin. Lagi keren terapi ya. Kenawan itu cina itu bahasa bola. Iya berikin lagi. Iya kenapa ini? Dan itu israf yang berlebih-lebihan. Dan ini Nabi Aisyah ini adalah apa? Boleh menggunakan. Dan dengan ini kita tahu bahwa apa? Perempuan itu boleh menggunakan apa? Perhiasan. Semangat lah.
Dengan hadis ini kita tahu banyak hal. Wa qala Masya Allah ayyakul. Itu. Dan dia berkata sesuatu yang memang Masya Allah gitu kan. Kok bisa berkata gitu Abu Bakar? Maksudnya mencela putrinya. Dengan kata-kata yang pedas tadi gitu kan. Maka Aisyah menyebutkan saking dahsyatnya celaan celaan Abu Bakar sampai mengatakan, ya istilahnya, Masya Allah wa ayyakul. Kok Abu Bakar bisa sampai mengatakan begitu kepada putrinya? Gitu kan. Dan ini menjelaskan bahwa kecintaan Abu Bakar kepada Rasul melebihi dari segalanya, hatta kepada siapapun. Dan itu adalah seorang beriman. Hatta terhadap dirinya sendiri. Bahwa Rasul adalah lebih dicintai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gitu. Maka ketika apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW, maka ketika disebutkan perbuatan, berarti yang berhak dicela siapa? Ya, walaupun putrinya dia cela, karena Nabi SAW adalah makhluk yang beliau paling cintai. Hatta terhadap dirinya, hatta terhadap keluarga, Nabi SAW adalah yang paling cintai. Nah, ini adalah orang yang benar keimanannya, orang yang sempurna kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, lain-lain cinta ngaku-ngaku ngumpul, Nabi cinta ke Nabi, ya, seperti itu. Saya cinta kepada Nabi, saya cinta padahal bukti cinta, lihat Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak mempedulikan anaknya. Ya, sampai Aisyah mengatakan, faqala Masya Allah ayyakul. Saya nggak kebayang Abu Bakar kok bisa mengatakan begitu ke anaknya gitu kan, seperti itu mencoba seorang. Wa ja'ala yat'anu bi yadihi fi khasirati. Nah, dan dia istilahnya Abu Bakar ini langsung mencekurang mah itu ta'ana itu menusuk ya, bisa bentuknya nyiwit di naon gitu ya. Ya, disebutkan ya. Jadi disebutkan di situ apa? Fi khasirati di sini. Di jemel atau ditusuk ya. Yang aneh itu ditusuk di kamu kan bahasa. Ada kamu kayak gitu. Kenapa? Karena dia memuliakan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ini Abu Bakar. Sok ayeuna urang rek menghlakeun budak, rek menghlakeun sunnah Nabi. Rek menghlakeun budak, rek menghlakeun keluarga, rek menghlakeun duit, rek menghlakeun sunnah Nabi. Kan berat tuh. Cenah urang teh hayang aku umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sunnah Nabi kurang dianggap apa? Loro begitu saja. Ya seperti itu. Subhanallah, ya, kita mohon ampunan kepada Allah dari banyaknya kekurangan kita. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu taala setelah itu? Ya. Fala yamna'uni min dzalika taharruk illa makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhiri. Dan ya, tidak ada yang menahanku untuk bergerak. Ini lihat di sini. Abu Bakar mencelanya karena kondisi seperti ini. Ini malu nih. Aisyah ketika Rasulullah SAW tertidur di mana? Di pahanya. Aisyah seberat apapun tidak pernah bergerak sedikit. Dan ini dua orang ini adalah memang orang-orang yang mencintai Nabi SAW lebih dari saudara. Ya, cangkel berat itu. Ya, itu tidak bergerak. Abu Bakar gitu kan kayak cicing gitu. Kan gitu kan, sampai seperti ketika Abu Bakar pergi, Aisyah tidak pernah dalam bergerak sampai disebutkan oleh beliau radhiyallahu taala anha. Ya, ini sangat istilahnya sangat indah sekali cerita Aisyah radhiyallahu anha. Illa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhiri fanama hatta asbaha ala ghairi ma.
Beliau tertidur sampai waktu subuh dalam kondisi air tidak ada. Berarti apa? Subuh mau sholat orang kemana? Air saya subuh awal sholat begitu kan? Seperti itu. Ini kondisinya. Maka apa yang terjadi? Fa'anzalallahu ayat tayammum. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tayammum. Ini barokahnya keluarga Abu Bakar. Ya. Ini disebutkan oleh para sahabat pun, inilah keberkahan keluarga Abu Bakar. Ya. Ayat tayammum. Fatayammamu wa shallu. Mereka pun melakukan tayamum kemudian sholat. Nah, ini. Faqala Usaid ibnu Husain. Kemudian Usaid bin Husain radhiyallahu anhu berkata, ini sahabat. Wa huwa ahadun nuqaba, dan ini adalah orang pentingnya. Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakri. Kata Usaid bin Husain, dia mengatakan, ma hiya awwalu barakatin ya ala Abi Bakri. Duhai, sungguh awal keberkahan keluarga, wahai keluarga Abu Bakar. Ini kata Usaid. Ini menjelaskan, ini sahabat yang mengikat. Nih, kejadian turunnya ayat tayammum di keluargamu. Sungguh berkah keluargamu. Ya, ini menjelaskan apa? Memang di rumah Aisyah, di rumah Rasulullah SAW turun ayat ke situ kan gitu. Seperti itu. Dan salah satu sebab turunnya ayat tayammum, kejadiannya ada di keluarga siapa? Abu Bakar. Ini istimewa sekali. Dan di keluarga Abu Bakar bukan hanya tayammum, termasuk hadisul ifki. Cerita apa? Cerita Aisyah dituduh zina dan seterusnya. Itu Abu Bakar. Kemudian bara'atu Aisyah, bara'atul Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan itu. Itu keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan beberapa hal yang lain. Sangat banyak sekali. Ya. Qalat Aisyah, faba'athna al-ba'ir alladhi kuntu alaihi. Maka kami pun membangkitkan onta yang aku ada di situ. Jadi onta suruh bangkit itu adalah karena Abu Bakar ngadu gitu kan, sudah sampai sholat dan beliau tinggal di situ sehari semalam karena mencari ini. Maka ketika siang, maka Aisyah mengatakan sudah bangkitkan aja lah untanya. Itu unta yang memang beliau berangkat bersama Nabi di situ. Maka dibangkitkan untanya. Apa yang terjadi? Fawajadnal aisyata taqumu. Ternyata si gelangnya itu di bawah onta itu. Dikekepannya ke onta itu. Lajan kumpul dengan yang di dua tempatnya di Baida yang Zatul Jais, di situ terkapangi dan ternyata celana dikekepan. Aduh, demi gelang teh ternyata pas onta menderum, mungkin gelangnya di situ. Sementara dan ini menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Lamun apa Nabi apa perkara itu malah kurikan malah gitu kan. Dan sekarang di belah mana yang gelang kan gitu kan. Lamun mah Nabi SAW tahu perkara gaib dan memang diperbolehkan untuk hal tersebut, gelang lagi tiap kawan-kawan itu kan gitu. Cik ningali talapak tangan Aisyah ningali videonya seperti itu. Wah, anapun ontai udah bahkan Nabi SAW tibra cuma di situ. Bisa. Dan kapan diketahuinya? Ketika sudah Aisyah sudah kondisinya tahu bahwa hidup perjalanan safar itu bukan untuk mencari gelang, dihudangkan onta naik gini aja. Gitu tuh. Ini menjelaskan banyak semua faidah ada sih. Dan yang paling besar adalah tayamum di situ. Tayamum wa shalah. Mereka tayamum dan salat.
Dan di situ menjelaskan tayamum itu saat tidak ada air dan tidak mampu menggunakan air. Itu adanya tayamum seperti itu. Maka turunlah ayat, ada yang mengatakan surat An-Nisa dan surat Al-Baqarah tentang hal tersebut ya. An-Nisa, Al-Maidah, Al-Baqarah. Bagaimana dalam surat An-Nisa kan disebutkan dalam safar ya. Kita bacakan sedikit. Wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatahmidan thayyiban amsahu biwujuhikum wa aydikum. Dalam ayat ini disebutkan jika kamu dalam keadaan sakit ya, kalian pada sakit atau dalam keadaan safar atau baru selesai qada hajat. Berarti kan di situ atau habis menggauli istri, sakit, safar yang tidak ada air seperti kondisi Nabi ini, atau hadas kecil goit, atau lamastumun nisa hadas besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falam tajidu ma'an. Kemudian kalian gak dapat air. Ya. Ketika sakit, ketika safar, sakit dan safar ini alasannya adalah bisa jadi air ada tapi ada mulkudroh ala isti'mal. Air ada tapi nggak bisa pakai. Antum ke safar ini di tengah lembung dan seterusnya, cai mamawa. Kan lama dipakai wudhu, haus, malam ke tujuan, gitu kan seperti itu. Nggak ada untuk minum, maka tayamum lah, tapi air ini untuk minum, seperti itu. Berarti apa? Tidak sanggup menggunakan air. Yang kedua adalah kondisinya apa? Tidak didapatkan air. China bisa. China nggak ada. Maka di teangan lah, di teangan Tekapangi ternyata China nggak ada. Airnya nggak ada. Maka dengan dua kondisi tersebut adanya syariat tayamum. Ya, adanya syariat tayamum. Ya, seperti itu. Walaupun pembahasan tayamum ini panjang, apakah tayamum ini adalah niatnya itu mensucikan hadas, ya mensucikan hadas, atau hanya sekedar membolehkan untuk mengamalkan sholat ketika punya hadas. Di situ khilaf para ulama. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan ya mensucikan hadas. Artinya apa? Kalau berkaitan dengan mensucikan hadas ya otomatis mau berapapun orang sudah tayamum berarti sudah suci. Berarti seberapapun sholat dikerjakan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan di situ adalah sebagai bolehnya orang untuk sholat tersendiri ketika itu. Jadi tidak boleh dilakukan sholat fardu kecuali tayamum lagi. Jadi lama maghrib tayamumnya kayak datang waktu isya teh pas manggih cai atau waktu manggih cai ya, ayo manggih cai mempan berarti wudhu. Ternyata temanggih cai kudu tayamum dulu. Ya, tapi menurut Abu Hanifah tidak. Tidak tahu pokok permasalahan tadi. Abu Hanifah melihat adalah at-tayammum wudu'ul muslim in lam yajidil ma' arba'ina sana. Nah disebut tayamum teh jadi wudu na jalma muslim. Jadi sok sanajan teu manggih cai sabaraha 40 tahun. 40 tahun jangan wudu. Ini maksudnya tong dipikirkan emang ayo jelema memakai cai 40 tahun lalu kan berkurungin dong. Tong dipikir ini yang disebut dengan alat takdir. Ditakdirkan. Aya cai majangin bungku tapi teu bisa jangan wudu, maka berarti selalu tayamum dari berbagai hadas sok sanajan lebih ke 40 tahun itu disebut tayamum. Tapi disebutkan di sini adalah tuhur, yaitu bersuci. Maka ini kondisinya. Yang jelas dua hal tadi, imma dia tidak dapat air atau tidak menggunakan air atau tidak ada air. Maka disebutkan hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar, yaitu apa? Disebutkan dalam ayat tersebut auja ahadu minkum minal ghaid, berarti ini hadas kecil. BAB, kencing, ya di situ. Berarti minal ghaid dari WC, dari qada hajat. Aula mastumun nisa ala qaul. Aula mastumun nisa atau menyentuh istrinya, bagi yang berpendapat itu adalah berhubungan suami istri ini adalah bagian dari hadas besar.
Berarti hadas kecil, hadas besar. Kalau mau sholat gak ada air pakai tayamum gitu. Tapi ulama Stumunisa ini sebahagian ulama menyebutkan ini adalah bersentuhan kulit dengan yang selain mahram seperti itu. Ini kondisinya ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu. Kemudian kaifiatnya disebutkan dalam ayat wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Perbedaannya, ada yang mengatakan tangan itu telapak tangan saja sampai sini, ada yang mengatakan tangan itu disamakan dengan bulu sampai sikut, dan madhab Syafi'i adalah sampai sikut. Jadi kalau madhab Syafi'i mau musab ya kayak ningali ayat ini. Tapi madhab yang lain berpendapat adalah sampai telapak tangan. Karena Nabi SAW mencontohkannya dalam hadis-hadis itu, zahirnya adalah dengan telapak tangan. Allahu Ta'ala alam. Demikian keserangan, dan kalau dibahas tentang hal fikihnya sangat panjang sekali. Namun sekiranya kita cukup mendengarkan cerita yang sangat indah dari cerita Aisyah radhiyallahu anha, yang kalau melihat pernikahan Aisyah dengan Rasul di zaman ini, Nabi bisa dihukum di penjara karena dianggap sebagai pedofilian. Tapi apa yang terjadi di masa itu? Lihat, Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah menceritakan tentang kekerasan dalam keluarga. Justru di situ Aisyah menceritakan keromantisan keluarga melebihi cerita romantis yang diangan-angankan oleh orang-orang kafir hari ini. Seperti itu. Maka perbedaan usia itu tidak masalah selama hal tersebut adalah legal. Seperti itu. Dan di masa Nabi SAW tidak ada istilah pedofil karena memang keumuman masyarakat bisa menikah. Usianya 60 tahun menikah dengan anak perempuan usia 16 tahun itu biasa. Seperti itu kondisinya. Lamun zaman ayeuna mah disenseri lamun dibalikan jadi viral. Pemuda udah 16 tahun, pemajikan anak 60 tahun jadi viral. Padahal biasa-biasa lah, orang mah berkaitan dengan apa? Menjalani hidup itu masih selama itu di situ tidak ilegal. Maksudnya selama legal, maksudnya secara hukum syar'i dan secara apa? Hukum pemerintah pun itu adalah sah begitu. Maka di situ tidak ada. Wallahu a'lam. Itu bahasan kita hari ini ya. Silakan kepada adik untuk melanjutkan.